Kita kembali lanjutkan perbincangan. Di segmen terakhir perbincangan ini Mas Aji juga mungkin bisa berikan gambaran kalau tadi soal hasil quick count ataupun juga hitung cepat di Kalimantan mengenai Pilpres bagaimana dengan pileknya. Kalau Pak Ganjar kan bilangnya ini anomali. Ya. Kenapa ya PDIP ini kemudian ada yang teratas di berbagai daerah tapi kemudian pasangan 03 ini yang paling rendah. Catatan Mas Aji juga. Iya, ini juga anomali ya. Anomali terjadi di Pulau Kalimantan, teritori Kalimantan. Pemenang Pilpresnya Prabowo Subianto tapi pemenang pileknya tetap PDI Perjuangan ya. Walaupun tipis sama Partai Golkar ya, tapi kita lihat dari sisi angka memang walaupun menang PDIP juga mengalami penurunan suara ya. Jadi kalau kita lihat data 2019 PDI masih di angka 23%, 2014 juga kurang lebih di angka 23%, di total seluruh Pulau Kalimantan saat ini di 2024 di angka kurang lebih 18%. Jadi dari total 5 provinsi di Kalimantan kita lihat di ibu kota, di IKN, di Kalimantan Timur itu dikuasai oleh Partai Golkar, kemudian Kalimantan Selatan kemungkinan juga Partai Golkar, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini tetap menjadi basis PDI Perjuangan. Jadi kalau kita lihat data memang ini anomali, karena di 2 provinsi itu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kemenangan pasangan Prabowo Gibran itu di atas 65 hingga 70%. Ya. Jadi ini yang istilah kita split ticket voting. Ya. Jadi orang menilai secara rasional ketika mereka menilai Pilpres tadi dengan berbagai macam pertimbangan soal isu IKN, soal isu sosok personality yang diyakini mungkin dari pemilih di Kalimantan bahwa sosok Pak Prabowo lebih meyakinkan untuk bisa melanjutkan program IKN sehingga pilihannya mayoritas ketika Pilpres memilih pasangan 02, tapi ketika Pileg mereka tetap memilih partai-partai yang mungkin selama pemilu sebelumnya ya 2 kali pemilu mereka konsisten memilih PDIP. Jadi ini memang anomali, bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Baik, tidak seiring sejalan Mas Nyarwi, pilihan masyarakat di sana sama seperti beberapa daerah lainnya, pilihan partainya tetap yang paling besar PDIP, tapi kemudian untuk bicara mengenai pasangan Pilpresnya bukannya diusung oleh PDIP tapi pasangan 02. Catatan Mas Nyarwi. Ya, begini Putri. Dalam pemilu kali ini itu ingat ya, kita bukan satu jenis pemilu saja ya, kita itu memilih pasangan capres cawapres ya, kita memilih DPD, kita memilih DPR RI, kita memilih DPRD provinsi kabupaten kota. Artinya apa? Artinya kan peserta pemilu ya itu caleg-caleg juga dari partai-partai ya. Nah tadi ada teori yang disebut Bung Aji tadi ya, split ticket voting gitu. Memang ada kecenderungan tidak 100% bisa linear ya antara pilihan pada sosok capres-cawapres dengan pilihan pada partai maupun juga pada caleg. Nah, misalnya contoh tadi mengandaikan ya bahwa ternyata preferensi untuk pemilih di Kalimantan ke Pak Prabowo meningkat drastis dibandingkan Pilpres sebelumnya, bahkan sampai 64%-an dari data quick count misalnya begitu. Tetapi khusus untuk Pileg saya kira itu akan berbeda memang. Ya itu sebenarnya bisa kita lihat ya di beberapa dapil lah. Saya setuju dengan pandangan Bung Aji tadi ya. Saya kira gitu itu bisa dilihat perolehan misalnya untuk level provinsi, untuk level kabupaten kota di masing-masing gitu ya. Nah ada beberapa basis yang memang saya kira itu mirip kayak Jawa Tengah. Contohnya di Kalimantan Barat gitu ya. Itu kalau PDIP kita saya kira itu dukungan pada perolehan untuk Pileg itu lebih tinggi ya, rata-rata itu saya kira tinggi lah dibandingkan provinsi-provinsi yang lain. Yang menarik adalah Putri ya, di beberapa provinsi itu saya kira ada kenaikan ya dukungan dari partai-partai yang mendukung 02. Nah yang menarik Gerindra itu nggak ini kemungkinan nggak jadi juara istilahnya ya, di dapil-dapil itu ya di masing-masing provinsi gitu. Artinya apa? Sebenarnya berkah elektoralnya kalau dikatakan ya pengusung 02 ya ke partai-partai ini tampaknya khusus untuk Kalimantan itu menyebar. Ya tidak ini termasuk ada saya lihat ke Golkar ada gitu ya, ke PAN juga ada seperti itu. Nah sayangnya mungkin memang ya tadi betul bahwa ada basis-basis partai yang mirip Jawa Tengah yang saya lihat tuh Kalimantan Barat. Ya di mana dukungan pada PDIP saya lihat masih tinggi gitu ya Putri bandingkan. Nah, tapi ini mengandaikan tadi yang itu di luar yang dijelaskan Bang Rul Sitompul ya. Artinya pemilih itu bisa punya secara rasional menilai capres-cawapres maupun partai. Saya tidak bicara soal bagaimana tim pemenangan bekerja dan siapa saja yang bekerja untuk masing-masing
pasangan calon ini gitu ya, 1, 01, 02 dan sebagainya. Tapi intinya saya kira kita bisa memprediksi mengandaikan bahwa ya kita yakin deh pemilih itu punya power untuk menentukan pilihan-pilihannya. Sehingga ada variabel-variabel seperti preferensi pada capres, preferensi pada partai maupun caleg itu juga menentukan kecenderungan pilihan-pilihan yang akan diberikan pemilih pada Pilpres maupun Pileg kali ini, Putri. Baik, pernyataan penutup juga mungkin dari Bang Ruhut mengenai hal ini. Jangan-jangan kemudian mengenai hal ini para caleg di daerah Kalimantan semuanya konsen untuk bisa memenangkan Pileg, tapi kemudian tidak, ataupun juga tidak cukup konsisten, tidak all out untuk memenangkan pasangan 03-nya. Enggak, pengalaman saya, kader-kader kami di daerah all out kok untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mereka all out, tapi seperti yang saya katakan, tapi masyarakat di bawah, semua pasti masih tahu namanya Pak Joko Widodo kader PDI Perjuangan dan dia mendukung Pak Prabowo, kan itu. Tapi kembali saya sudah di TV One 2 hari yang lalu tegas kok saya katakan, beliau waktu memanggil ring satunya orang-orang dekat dia, salah satu Pak Andi tegas mengatakan, ya nanti berhadapan dengan saya kaitan dengan Pilpres. Benar ya Pak Prabowo, tapi kami tetap masih menunggu real count, kami belum mengakui itu. Dan yang dua lagi, keren kan? Akan mengalahkan PDI Perjuangan. Kami tetap sebagai partai pemenang. Ini karisma, kenegarawanan. Ya, Presiden kelima kita yang Ketua Umum kami Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Kami pemenang. Kalau secara keseluruhan, kami cuma bergeser dikit. Tetaplah kami hat-trick pemenang di situ. Udah itu kan beliau katakan, saya akan menghantarkan. Karena dimanapun baliho ada, kalau PSI ada gambar Pak Joko Widodo akan duduk di Senayan. Nyatanya enggak kan? Ya, enggak kan? Nah, kalau Pak Prabowo apa itu istilahnya, keren banget, nggak enak lah nanti aku sitir. Ya nanti mereka lagi mesra nanti gimana ya? Jadi nyatanya kami masih 2-1 kok, masih 2-1. Demokrat pemenang. PDI Perjuangan pemenang nomor 1, ya. Masih Demokrat banget. Ya. Udah itu, yang enggak. Aku kenapa singgung itu? Aku teringat Pak SBY karena ini disinggung. Saya tidak senang ada kemenangan 1 putaran. Nah, tapi aku nggak ngerti lah itu Pak SBY kawan aku. Jadi aku teringat itu. Jadi PDI Perjuangan nomor 1 dan Pak Joko Widodo, maaf ya. Maaf ini kata Pak Prabowo, nggak jadi ke Senayan. Sedih juga. Jadi 2-1 masih bersama kami dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri. Bang Astra juga terakhir penutup, masyarakat Kalimantan saat ini sedang menantikan realisasi dari janji untuk bisa membangun Kalimantan. Ya, Mbak Putri, mungkin sedikit terkait Pileg terlebih dahulu, bahwa saya ingin mengajak semua rekan-rekan yang memang masih berjuang di Pileg untuk tetap semangat. Karena bagaimanapun juga sistem peringkat dalam Pileg itu kan sedikit berbeda dengan Pilpres. Tidak ditentukan oleh persentase suara, seperti itu. Jadi memang terutama kalau kita lihat dari hasil quick count, 3 peringkat teratas ini jaraknya masih belum terpaut terlalu jauh. Tetapi yang lebih penting lagi bahwa di sini adalah inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Bahwa rakyat akhirnya kalau ternyata ujung-ujungnya menentukan bahwa ada perbedaan pilihan capres dengan partai pilihan mereka, inilah bagian dari demokrasi Indonesia. Kami secara pribadi dari Partai Gerindra merasa bahwa jikapun ujung-ujungnya mandat memilih bukan Partai Gerindra yang menjadi pemenang pemilu, kami merasa bahwa teman-teman di PDI, teman-teman di Golkar, semuanya merupakan putra-putri terbaik bangsa juga. Dan ujung-ujungnya kami harus bersatu untuk membangun Indonesia dalam rangka menyambut Indonesia 2045. Lalu yang terakhir terkait tentang Pulau Kalimantan, banyak sekali potensi-potensi ekonomi, energi terbarukan yang ada di Pulau Kalimantan. Pemindahan IKN ini bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebagai jualan politik belaka, tetapi merupakan langkah konkret yang serius untuk membawa pembangunan ini lebih merata, terutama menjadi Indonesia sentris. Kalau kita berbicara permasalahan di hadapan Indonesia ini bukan hanya dari satu kacamata kuda saja, tapi multidisiplin. Seperti contoh dalam rangka kita untuk dapat menuju energi terbarukan, kita juga butuh berarti membangun pusat-pusat pembangkit listrik energi terbarukan di daerah-daerah yang memiliki populasi yang hari ini banyak ada di luar Pulau Jawa. Maka daripada itu
itu redistribusi populasi ini sangat dibutuhkan untuk pemerataan ekonomi, untuk mencapai tujuan kita, mencapai energi terbarukan, dan harapannya adalah kita akan bersama-sama menyongsong dengan tangan kita dan membangun bersama-sama Indonesia Emas 2045. Oke, intinya ya itu langkah konkret karena masyarakat juga telah menantikan siapapun nanti capres dan juga cawapres yang akan terpilih ini bisa mewujudkan segala visi misi rencana kerjanya secara nyata. Tapi enak ya Putri, enak ya. Kenapa? Itulah kalau kita lagi posisi pemenang kayak gini. Dan kami pernah mengalami itu 2 periode. Tapi apa terjadi? Ke MK, ribut, bakar gedung Bawaslu, macam-macam. Kalau kami sampai sekarang tetaplah semua kita bersaudara. Kita tunggu yang pasti, Hati Bang boleh Ruhut, panas, bagaimana hasil kepala KPU. tetap dingin. Kami tetap menunggu real count. Terima hasil kasih count Mbak kita Putri. nantikan. Baru terima kasih, Mbak Asro terima kasih, Mas Aji juga terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih juga sudah bergabung dan juga memberikan pandangan.